Gajah Mungkur Wonogiri adalah usaha yang mengusung konsep penjualan makanan dengan dijual secara offline dan online. Bakso Sudi Mampir Wonogiri bekerja sama melalui platform seperti Gojek dan Grab. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu melalui media sosial untuk meningkatkan kepopuleran dan memperluas jangkauan bisnis bakso ini. Selain itu, bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri memiliki konsep Jumat Berkah yang dimana setiap hari Jumat mengadakan minuman gratis untuk semua pengunjung. Profil usaha. Di sini profil usahanya untuk nama usahanya Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri. Alamat usahanya di Jalan Tanah Pasir RT 15 RW 8 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pemilik usahanya yaitu Bapak Yadi. Jenis usahanya kuliner. Jumlah karyawannya 8 orang. Selanjutnya ada aspek legalitas. Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri sudah memiliki legalitas seperti surat keterangan izin dari RT RW setempat, surat izin usaha, pembangunan atau SIUP. Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri pernah mengikuti seminar tentang UMKM. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar yang digunakan oleh pemilik usaha Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur menggunakan metode fisik dan virtual. Untuk aspek pemasaran sendiri, pemilik usaha menyediakan pemasaran melalui aplikasi seperti Gojek dan GoFood, bisa melalui aplikasi WhatsApp. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan serta mempromosikan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua karyawan. Usaha Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri memiliki beberapa aspek manajemen dan sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Di sini ada struktur organisasi. Untuk ownernya Bapak Yadi. Terus bagian produksinya ada Dino dan Jono. Bagian keuangannya ada Bapak Edi. Bagian pemasarannya ada Mbak Bayu. Untuk waktu operasionalnya buka mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi dalam usaha Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri terdiri dari 1. Dalam bidang usaha objek penelitian. 2. Deskripsi tempat usaha. 3. Alur proses operasional. 4. Deskripsi setiap tahapan proses. 5. Deskripsi bahan baku. 6. Deskripsi produk dan penyimpanannya. 7. Persediaan. 8. Proses transaksi. 9. Mesin dan peralatan yang digunakan. 10. Teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi, hal yang dapat dilihat adalah bagaimana kontribusi suatu usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan dibukanya usaha Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri ini cukup membantu masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemilik usaha Bakso Sudi Mampir Gajah Mungkur Wonogiri juga rutin mengadakan kegiatan Jumat Berkah yang dimana pada setiap hari Jumat pemilik usaha selalu memberikan minuman gratis para pelanggannya. Selain itu, pada saat pembukaan cabang baru juga dia sama melakukan hal yang sama seperti hari Jumat. Untuk selanjutnya ada lagi dampak kegiatan. Untuk selanjutnya ada dampak kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat atau lingkungan. Yang pertama ada pemudahan dalam akses, pemenuhan kebutuhan. Yang kedua ada ketersediaan lapangan kerja. Yang ketiga ada pertumbuhan inovasi dan kreativitas dalam ekonomi. Dan yang keempat terbukanya akses usaha lainnya. Untuk dampak sosial dalam masyarakat yang ditimbulkan karena kegiatan usahanya, yang pertama itu ada aspek kebersamaan, komunikasi dan pola interaksi lainnya. Yang kedua ada aspek moral,
nilai-nilai keyakinan, budaya atau kebiasaan dan perilaku lainnya. Dan yang terakhir ada aspek strata sosial, pendidikan, dan pola hidup. Untuk aspek lingkungan hidup, yaitu aspek lingkungan adalah suatu pengkajian yang dikenal sebagai analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan suatu mekanisme untuk mencapai kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan meliputi limbah yang dihasilkan oleh proses produksi. Dalam aspek lingkungan hidup ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana suatu perusahaan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap hidup, bersih, dan terjaga. Selanjutnya dari aspek lingkungan hidup. Dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya usaha seperti perencanaan penanganan dampak lingkungan. Yang pertama ada penanggulangan penanganan sampah atau limbah usaha. Yang kedua ada pencemaran, kebisingan atau polusi. Yang ketiga ada pemanfaatan barang habis pakai atau bekas. Selanjutnya ada aspek finansial. Sumber dana pada usaha studi mampir dari Bungkul berdiri diperoleh dari hasil penjualan dari ketiga cabang yang sudah berdiri. Modal penambahan cabang yang baru akan ditambahkan dari hasil pendapatan dan laba usaha yang kemudian akan diinvestasikan untuk mendapatkan laba kembali. Di sini ada aspek finansial dari perolehan modal. Untuk modal awal itu ada di 100 juta. Untuk pinjamannya kita nggak ada karena kita modal sendiri. Untuk analisis kebutuhan investasi awal itu terdiri dari peralatan, bahan-bahan, dan biaya operasional. Total jumlahnya itu ada di 79 juta. Totalnya ada 79.820.000. Dan untuk dana yang tersedianya itu ada di 100 juta dari modal. Untuk estimasi laporan laba rugi dari pendapatan kita mendapatkan total 50.650.000 itu terdapat dari penjualan per harinya. Biaya yang keluar totalnya dari 66.380.375. Untuk biaya penjualan itu ada di 11.942.925. Total dari total biaya dan penjualan itu 54.441.750. Untuk laba sebelum pajaknya itu ada di 40.674.625. Untuk pajak setelah laba setelah pajaknya itu ada di 40.484.625. Untuk di cash flow-nya untuk cash flow dari investasi di tahun 2020 itu ada di 79.382. Untuk di tahun berikutnya itu tidak ada karena itu hanya di tahun awal aja. Untuk pendapatan per tahun itu dapat 50 juta
keluar, yaitu di tahun 2020 ada di angka 116.164,62. Untuk di tahun 2021 ada di 16.782.625. Untuk yang di 2022 dan 2023 itu sama dengan di 2021. Untuk saldo awalnya di tahun 2022 itu di angka 139.109.000. Untuk di tahun 2023 208.663.500. Untuk saldo akhir mereka itu di tahun 2020 di 69.554.500. Di tahun 2021 nya 139.109.000. Untuk di 2022 nya 208.663.500. Untuk di tahun 2023 nya 2.278.218.000. Untuk hasil dari ROA itu hasilnya 0,34%. Untuk yang ROI-nya itu ada di angka 0,50. Untuk di ROE-nya itu ada di angka 0,3. Untuk trading periodenya itu hasilnya itu 1,9. Untuk ARR-nya itu hasilnya 1,3%. Untuk NPV-nya itu totalnya ada di 161.910.000. Untuk biayanya sendiri ada di 0,40%. Untuk profitability-nya ada di angka 1,61%. 1,61. Kesimpulannya itu berdasarkan aspek hukum usaha Bapak Studi Mager Gajah Mungkur memiliki sudah layak karena sudah usaha Bapak Studi Mager Gajah Mungkur ini sudah memenuhi aspek studi kelayakan bisnis, baik dari segi aspek legalitas, pasar dan pemasaran, dan teknik dan teknologi, aspek ekonomi dan sosial, aspek lingkungan hidup, serta aspek finansial. Berikut adalah dokumennya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Apakah ada yang mau